pemasaran omnichannel itu terintegrasi dan terhubung. Sedangkan untuk perbedaan dari sisi pengalaman, pada multi-channel itu konten-konten AMC-nya itu tidak konsisten atau terfragmentasi seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa mereka sesuai dengan segmentasi dari channel itu masing-masing. Sedangkan pada omni-channel itu konsisten dan juga personality. Jadi dia fokus terhadap bagaimana melakukan yang sama pada semua channel. Nah, dari fitur untuk data sendiri itu dari multi-channel itu dia fokusnya adalah bagaimana konten tersebut dapat tersebar dan luas secara cepat, sedangkan pada konten omni-channel itu terpusat atau padu pada satu konten tersebut. Dan terakhir untuk fitur tujuannya sendiri, pada konten multi-channel itu tujuannya adalah meningkatkan jangkauan dari pasar atau pemasaran dari produk tersebut. Sedangkan omni-channel sendiri tujuannya yakni adalah pengalaman pelanggan dan juga peningkatan dari loyalitas. Karena apa? Karena konten yang disebarkan itu terintegrasi dan juga seragam untuk di beragam channel yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Akbar, mungkin Akbar ataupun kelompok penyaji mungkin bisa memberikan langsung dengan contoh ya supaya kita bisa pahami yang omnichannel itu dia kan sepertinya seamless ya, memberikan pesan yang tersendiri yang berbeda dibanding multi-channel. Tadi kalau penjelasannya multi-channel mungkin dia ya terpisah ya operate independently. Tapi kalau omni-channel dia sepertinya seamless ya, mulai dari pemilihan medianya sampai kepada interaksi antara produsen dengan konsumennya itu terasa lebih ya seamless. Nah ini kalau kita lihat penerapannya itu yang mana ini mereknya ini seperti apa contohnya? Supaya kita mungkin lebih paham ya. Begitu juga dengan multi channel ya, supaya jelas dampak perbedaannya. Silakan, mungkin bisa dibantu temannya. Oke, baik Pak. Mungkin kalau untuk omni channel sendiri yang saya pernah lihat itu langsung adalah dalam iklan Starbucks Pak. Jadi kalau di beberapa iklan Starbucks di channel-channel tertentu seperti TikTok, seperti Instagram, itu mengarahkan konsumen untuk langsung untuk tetap mengakses laman media sosial yang lainnya dan juga laman website dari pelanggan itu sendiri, dari Starbucks itu sendiri, sehingga konsumen-konsumen yang melihat iklan dari laman Instagram atau laman TikTok itu bisa tergabung pada satu titik Pak. Sedangkan untuk sistem pemasaran multi channel itu bisa kita lihat penerapannya di seperti Pocari Sweat Pak. Jadi untuk iklan yang mereka terapkan pemasangan billboard ataupun pemasangan iklan cetak yang pada bus, itu mereka menerapkan konten IMC yang berbeda. Mungkin pada konten-konten yang tercetak pada bus itu lebih bagaimana konsumen meminum Pocari Sweat itu untuk menyegarkan. Sedangkan pada konten billboard yang terpasang di titik-titik jalan raya tertentu, konten IMC-nya itu berfokus pada produk-produk dari Pocari Sweat yang mungkin item mereka yang tes yang terbaru, atau lebih cenderung ke bagaimana mereka melakukan branding Pak, seperti itu. Jadi ada titik-titik tertentu mereka melakukan fragmentasi, sedangkan kalau omni-channel itu iklan mereka itu mengarahkan konsumen untuk ke satu titik. Jadi seperti yang Starbucks tadi, seperti itu Pak. Baik. Kalau begitu, apakah saya bisa mengambil kesimpulan? Ya, ini tolong teman-teman yang lain dicermati ya juga. Apakah kalau begitu saya bisa menarik kesimpulan? Atau ya, kalau tidak setuju silakan ya. Misalnya, kalau begitu berdasarkan penjelasannya Mas Akbar, apakah kalau begitu dengan begitu channel ini dia fokusnya mungkin lebih kepada branding, ya, bagaimana menetapkan di belakang kepala konsumen merek tersebut? Ya, karena dia menggunakan berbagai media yang mungkin tidak saling terintegrasi, ya, saling terpisah dan satu sama lain. Yang intinya bagaimana supaya ya konsumen itu menangkap merek tersebut, ya, menyimpan di memori mereka, ya, sehingga nanti mungkin mudah di recall, akhirnya menjadikan dia menjadi top brand, ya, ketika orang
berada pada suatu kondisi tertentu yang diingat merek tersebut, ya sebagaimana tadi yang dicontohkan. Misalnya kalau orang haus ya ingatnya aqua, ya, dan seterusnya, ya, meskipun tentu ada keterbatasan juga kalau kita mau melakukan seperti itu. Misalnya kalau minuman energy drink, ya, Red Bull, karena dia fokusnya ke sana, berarti dia, ya, orang ketika haus tidak akan berpikir tentang Red Bull karena dia mungkin pada saat dia olahraga apa dia akan larinya ke sini. Tapi ketika orang haus, kondisi haus yang dimana setiap, ya, orang dalam sehari mungkin membutuhkan air minum, ya, jadi jauh lebih bukan kesannya tapi pasarnya lebih luas misalnya untuk produk-produk air mineral, ya, dibanding misalnya energy drink ketika dia lebih fokus ke situ. Ataukah misalnya omni channel ini dia fokusnya, jadi kalau tadi multi channel dia fokusnya untuk branding, kalau omni channel ini dia fokusnya bagaimana supaya ada pembelian, ya. Karena kalau tadi penjelasannya Akbar, dia, ya, kalau kita misalnya buka aplikasi, ya, di situ ada bagaimana mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian, ya, diarahkanlah ke bisa delivery, ya, bisa dia pick up misalnya. Kalau kita bisa misalnya buka aplikasi Starbucks atau kopi kenangan, itu kan, ya, seamless, ya, dia menggunakan beberapa metode mulai dari sosial media, kemudian dia menggunakan aplikasi, akhirnya kemudian juga berinteraksi ataupun terintegrasi dengan media-media lainnya, ya. Nah, apakah bisa saya ambil kesimpulan seperti itu, Akbar, atau bagaimana? Ya, kalau salah silakan. Atau kalau tidak silakan. Iya, baik, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan terkait tadi pertanyaan dari Pak dosen kita, Pak Dr. Aksan, terkait apa sih kira-kira perbedaan dari pemasaran omni channel dan juga pemasaran multi channel. Jadi biar kita bisa memiliki pandangan yang lebih khusus dari kedua jenis pemasaran tersebut. Mungkin Mas Andri ada tambahan, silakan Mas. Ya, siap. Makasih banyak Pak Akbar. Mungkin saya bukan bertanya di sini, ya, artinya saya cuma mohon diluruskan saja apa yang saya tangkap, Pak. Yang saya pahami tadi yang dijelaskan oleh Pak Akbar terkait masalah omni channel ini, apakah betul itu Pak, bahwa itu kan artinya dia membuat satu konten ataukah misalkan membentuk sebuah karakter terkait masalah brand identitas produknya, kemudian dalam media sosial dilempar itu sama, ya. Misalkan contoh tadi saya analogikan misalkan Aqua misalkan begini Pak, yang ketika misalkan haus, tidak konsentrasi, itu di Aqua mengarahkan kita untuk mengingat Aqua sehingga terbentuk top of mind. Mungkin itu sebagai simbolis bahwa dia melempar makna Aqua bahwa ketika tidak konsentrasi ingat Aqua, dan itu satu jenis yang sama mungkin dikatakan oleh bisa masuk dalam kategori omnichannel. Nah, berkaitan masalah multi channel ini, mungkin di dalam kreativitasnya di situ kan tadi yang saya tangkap disampaikan oleh Pak Akbar, ada konten-konten yang lucu, ya, sama kalau misalkan yang Thailand itu bagaimana membuat konten iklannya yang terkesan humor, ya, sehingga kan salah satu aspek daripada iklan itu humor dan mudah diingat, ya. Kemudian kayak penyampaian apa yang sehingga ini alasan untuk didengarkan, contoh kayak misalkan Marjan ketika setiap tahunnya itu berubah pola iklannya karena dia mengikuti era atau situasi, sehingga dalam awal masuk bulan Ramadan dibuatkan iklan terkesan bersambung sehingga kita penasaran untuk menunggu sampai apa nanti lanjutan iklan ini ketika Idul Fitri. Artinya salah satu multi channel juga mungkin memberikan istilahnya yang tinggi viewernya kepada artis atau apa yang tinggi pengikutnya, sehingga diberikan secara berbayar untuk mengiklankan promonya, sehingga mereka berinovasi seperti apa konten-konten yang dibuat berkaitan dengan mempromosikan iklan yang membayar tersebut. Apakah begitu Pak, yang saya tangkap ini, apakah sesuai atau keliru saya? Ya, makasih Pak. Itu berkaitan dengan multi channel yang saya tangkap tadi yang terakhir. Makasih Pak.
Iya, baik Pak Andri. Kalau saya pribadi ya, ini dari paham paham pendek saya ya terkait tadi Pak Andri sempat mengangkat konten dari sirup marjan. Nah, kalau saya melihat untuk konten sirup marjan itu dia kan seasonal. Dia bersifat seasonal. Kenapa dia seasonal? Karena memang eh, perusahaan sirup marjan itu melihat bahwa ada potensi penjualan yang besar di setiap bulan Ramadan tiba karena kebutuhannya itu semakin tinggi seperti itu. Nah, kalau untuk apakah konten sirup marjan itu masuk omni channel ataupun termasuk dari konten multi channel, kalau saya melihat itu dia masuk ke sisi konten omni channel Pak, karena hampir di semua lini channel mereka sirup marjan itu hampir sama Pak. Jadi dia membahas satu fokus konten yang sama di semua channelnya. Nah, kalau misalnya Pak Andri bertanya, apa sih contoh konten lain yang seperti multi channel? Mungkin kita bisa lihat di kontennya Indomie Pak. Kembali lagi konten Indomie. Nah, kalau untuk konten-konten Indomie di Instagram atau TikTok yang memang menyasar kaum muda, konten-konten mereka itu berfokus pada bagaimana sih Indomie itu enak untuk dimakan dan juga praktis dan murah. Tapi kalau untuk di kalangan kaum milenial atau kalangan kaum berumur, konten-konten yang sih untuk Indomie itu fokus untuk menekankan bahwa produk mie instan itu juga memiliki nutrisi dan juga memiliki kandungan yang tidak kalah dengan makanan-makanan sehat lainnya. Jadi tergantung dari fungsi dari channel dan tujuan dari channel masing-masing tersebut. Kurang lebih secara sederhana seperti itu Pak. Seperti itu Pak Andri. Oh iya, artinya saya salah tangkap ya. Saya kira tadi Pak begini maksudnya ternyata marjan masuk di omni ya, bukan multi ya. Artinya model periklanannya seperti itu. Berarti saya tadi kira begini Pak, bahwa kalau misalkan kayak semacam multi itu contoh kalau makanya saya tadi singgung marjan karena saya ingat setiap tahunnya berubah iklannya setiap masuk era perubahan. Mungkin pikiran saya itu multi karena berbeda. Sama juga kalau misalkan diberikan kepada konten kreator yang sudah banyak tinggi anunya, itu saya anggap bahwa multi karena mereka kan menyinkronkan dengan apa konten-kontennya dan dikaitkan dengan ini contoh misalkan kayak di Makassar ya, contoh misalkan Tuming Abu itu kan sudah tinggi reviewnya, kemudian ada yang membayar, bagaimana mereka membuat kontennya secara yang sehari-harinya, kemudian dia kaitkan dengan ternyata singgungannya lari ke produk yang membayar untuk konten promosinya. Saya kira seperti itu. Sama yang kayak Dendy Sumargo apa kan kadang-kala dia kontennya apa berkaitan dengan masalah kegalakan istrinya, itu kan seperti itu. Tapi ternyata pada dasarnya nanti ada yang konten karena sudah tinggi rating reviewnya, ada yang membayar produk yang membayar kontennya untuk diiklankan produknya. Ternyata lari kontennya nanti tetap berceritakan masalah konten sehari-harinya, tetapi dia menyinggung lagi, ternyata ada mengait-ngaitkan dengan produk yang membayar produknya. Saya kira begitu yang namanya multi, ternyata beda Pak ya. Ya, makasih Pak. Iya, Pak Andri. Jadi multi itu bukan berarti kontennya itu berubah-berubah yang Pak Prof tangkap. Multi itu jadi dalam satu periode masa pemasaran, perusahaan akan membuat konten dengan fokus yang berbeda. Jadi dalam satu periode yang sama, Pak. Jadi bagaimana fokus pemasarannya itu berbeda-beda tergantung dari channel-channel yang mereka gunakan atau channel-channel yang mereka terapkan. Jadi karena itu kembali lagi tadi adalah istilah fragmentasi. Fragmentasi itu adalah di mana channel-channel tersebut kan tentunya punya niche ataupun target audiensnya masing-masing. Jadi perusahaan itu akan membuat konten pemasaran itu tergantung dari audiens targetnya pada channel tersebut masing-masing. Jadi bukan berbeda periode, tapi dalam satu periode yang sama. Jadi kembali lagi seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya mungkin ketika Indomie lagi melakukan pemasaran produk Indomie Bangladesh,
Nah, mungkin untuk di konten TikTok ataupun di Instagram, mereka membuat konten AMC itu yang memang eh, bersahabat dengan target pasar mereka atau Gen Z. Sedangkan untuk yang di channel mereka yang lain itu mereka akan mengikuti dari segmentasi dari target pasarnya itu sendiri, Pak. Jadi berbeda seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk sirup marjan, sepemahaman saya itu dia seasonal, Pak. Dan itu saya lihat, saya perhatikan hampir di semua channel iklan mereka itu hampir sama, Pak. Jadi tujuan dan fokus dari konten sirup marjan itu sama. Jadi kalau saya boleh menjawab, konten sirup marjan itu sendiri itu baru masuk pada konten yang bersifat omnichannel. Seperti itu. Sebelumnya terima kasih untuk dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain saya silakan. Jelas ya, baik. Nah, kalau multi channel itu dia kesannya multi channel itu dia menggunakan yang namanya saja multi ya, dia menggunakan beberapa media channel untuk melakukan marketing campaign-nya ya. Dan sudah tadi juga dijelaskan bahwa bagaimana mereka supaya untuk mendapatkan atau menanamkan ya perhatian lebih untuk menanamkan merek tersebut ke ya konsumen ya. Adapun omnichannel dia sebenarnya jauh lebih, dia adalah strategic marketing yang lebih advance ya dibanding multi channel. Kenapa? Karena dia mengkoordinasikan atau mengintegrasikan ya beberapa pesan dan beberapa media itu strategically, dengan strategisnya itu mass marketing communication ya. Kalau kita lihat dari polanya ya di tahun 90-an itu pokoknya semua mass marketing istilahnya dikenal dengan secara massal ya. Kemudian berkembang di tahun 2000-an itu lebih kepada direct marketing namanya. Direct marketing. Jadi dia lebih sudah menggunakan target-target ya. Ada targetednya ya. Tapi masih ya sifatnya one to one ya. Kemudian di tahun 2010 ya ke atas itu sudah masuk mulai ramai dengan digital marketing ya, sudah ada interaktif ya, sudah ada social interaktif antar produsen dan konsumen. Dan kemudian di tahun 2020-an ke atas, nah ini yang dikenal dengan omnichannel IMC, integrated marketing communication ya. Jadi dia lebih seamless ya, kemudian dia lebih personalized ya, lebih mentargetkan lebih personal dia sifatnya, dan data driven. Nah ini yang membedakan sebenarnya dengan yang sebelumnya, ada data driven. Jadi dia sudah menggunakan big data ya, sudah mengintegrasikan juga AI ke dalamnya ya. Makanya ya dia jauh lebih kuat ke dalam sanubari konsumen ya, penggunaan omnichannel ini. Dan prinsipnya itu sebenarnya pada dasarnya dia pesannya itu sama, konsisten di beberapa media yang digunakan. Ya, jadi kalau kita melihat polanya itu ada similarity. Media televisi yang besar misalnya, atau dia mau pakai media apapun, itu akan kita lihat polanya akan sama. Ya, pesannya akan sama. Contoh misalnya Patagonia ya, ada Patagonia merek dia kayak Tiger kalau di merek lokal. Itu kalau kita lihat dia akan sama pesannya, bagaimana dia sebagai brand yang fokus pada alat-alat petualangan dan seterusnya, dia itu akan pesannya sama ya, bagaimana konservasi alam dan seterusnya ya. Kemudian dia bukan fokusnya pada medianya, tapi fokus pada konsumennya ya, customer centric istilahnya. Kemudian melalui perencanaan yang terintegrasi ya, dan dieksekusi juga dengan perencanaan yang matang dan terukur ya. Ini yang membedakan antara omnichannel dengan multichannel, karena multichannel ini agak susah ya, kita mau mengukurnya bagaimana, indikatornya bagaimana. Tapi kalau omnichannel ya, di setiap channel yang gunakan itu bisa terukur, ada indikator-indikator ya yang bisa digunakan. Nah tadi sudah dipaparkan juga dengan baik oleh
kelompok pengaji ya. Jadi di situ mungkin perbedaan utama ya, kenapa ini yang sekarang lagi hype ya, menggunakan integrated marketing communication ya. Di eranya sekarang era omnichannel ya. Kalau dulu ada, kan kita kenal ada seven piece communication ya, yang ada tradisional mulai dari advertising, sales promotion ya, personal selling, direct marketing dan seterusnya. Nah sekarang dengan ditambahkan lagi menjadi extended promotional mix ya, menggunakan digital dan social media marketing ya. Di situ ada komunikasi dua arahnya ya, ada potensi-potensi untuk viral ya, sebagaimana yang kita tahu sekarang ya. Ya, mau terkenal gampang, bikin sesuatu yang viral dan seterusnya. Kemudian ada social ads. Nah, dulu ini tidak ada social ads ya. Sekarang kita nonton YouTube, dipaksa nonton iklan ya. Kadang kontennya pun ya tidak bisa kita skip karena langsung diiklankan oleh si pemilik channel ya. Itu bagian dari social ads yang semakin berkembang ya. Jadi bukan cuman metodenya saja, tapi metode beriklannya pun ya, dalam penggunaan sosial media itu juga semakin berkembang. Belum lagi influencer marketing ya, content marketing, sehingga akhirnya juga dengan keadaan yang seperti ini akhirnya melahirkan ya beberapa profesi baru ya, profesi baru. Dan tentu engagement rate-nya ya, tingkat interaksinya itu jauh lebih tinggi menggunakan omnichannel dibanding dengan multichannel. Ya, saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian silakan Pak Akbar menyimpulkan, kemudian kita istirahat 5 menit, kemudian lanjut ke isu-isu pemasaran ya. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Dr. Tambahan materinya terkait konten pemasaran MC pada multi-channel dan channel. Jadi kembali lagi saya ingin sampaikan bahwasannya kesimpulan yang kita bisa tarik dari materi kita pada hari ini khususnya terkait materi integrated marketing communication dalam ekosistem multi-channel itu, di mana penerapan AMC itu memastikan pesan yang diterima oleh konsumen menjadi lebih kuat, terarah, personal, dan juga membangun hubungan jangka panjang bukan sekedar promosi terpisah. Tadi juga saya telah sebutkan di awal bahwasannya ada elemen kunci yang bisa kita terapkan dalam hal penerapan konten-konten IMC khususnya dalam ekosistem omnichannel, yang dimana itu adalah konsistensi pesan, koordinasi lintas fungsi, pemanfaatan data, dan juga penggunaan dari beragam saluran. Semoga apa yang kami bawakan dari teman-teman kelompok 2 terkait konten IMC itu dapat membuka wawasan kita terkait bagaimana dalam kita melakukan komunikasi pemasaran yang terintegrasi khususnya pada era ekosistem omnichannel pada saat ini. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.